itu mesti disebut sholat hidup. Di Gua Sewamati itu mengambil babak-babak dari cerita Arjuna Wiwaha, bahwa inti sebuah cerita Arjuna Wiwaha dua, satu adalah penggodaan Arjuna, dia digoda oleh dua dewi utama, namanya Dewi Tilutama dan Dewi Suprobo. Sing goda ayu-ayu seksi ini ngalah-ngalah ini kita mirsani. Ini betul, ini Arjuna tidak kego karena dia tertawa. Dan akhirnya si Arjuna itu didatangi oleh seorang pemburu. Kita ditanya, begini, apa ini kok gawa pusaka ke piye? Kok gawa gendhiwa, gawa panah ke gendhiwa itu piye? Karena orang bertapel sebetulnya harus mencapai konsep manunggaling kawula kawula Gusti, tapi kowe ini gawa pusaka. Arjuna menjawab, saya bertapa adalah untuk demi kejayaan Pandawa untuk mengalahkan Korawa. Jadi saya yang ingin saya tanyakan, konsep manunggalnya di Gurek Gorosemen itu di mana, saya bingung. Karena itu mengacu pada cerita Arjuna Wiwaha. Berkaitan dengan apa? Ini kalau dalam Jawa kuno, ini ajaran takwa atau ajaran hakikat tertinggi atau ilmu sejati. Sebenarnya kita itu punya gitu loh. Tapi kita itu, mohon maaf, mungkin saya tidak respon mengenai, ya kita hanya tahunya itu adalah gambar relief, ya sudah. Ya kan? Kita tahunya relief gitu loh. Tapi mana makna di balik relief itu sangat jarang di antara kita yang mengetahuinya. Gua selalu makanya di Turatuk di Sagrahan. Itu apa namanya, ada konsep namanya ini Samyak Jenana, terus ada praktek Prayoga Sandi, kemudian Kamoksan, Rahasian, dan Prajinan. Itu semuanya adalah ajaran suci takwa, merupakan hakikat tertinggi dari ilmu atau ilmu sejati namanya. Sama di konsep Jawa modern ada namanya ilmu sejati, ilmu kasampurnan. Itu adalah terminologi dari filsafat Jawa yang membedakan dengan filsafat Barat. Jadi konsepnya itu berbeda, bukan berarti ada suatu dikotomi antara Barat dan Timur. Itu merupakan sebuah pendekatan untuk untuk mengidentifikasi, sehingga dengan adanya suatu identifikasi itu kita bisa memberikan suatu perlakuan-perlakuan. Nah, kebetulan filsafat Jawa itu posisinya adalah di Timur, yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan besar di sekelilingnya. Ada India, ada Jepang, Cina, dan sebagainya. Makanya kalau di dalam bukunya Abdul Tito Kawiro itu adalah suatu mosaik yang terus terjadi, konsisten, kemudian membentuk suatu kejawaan, ciri khas Jawa, suatu ciri khas pola pemikiran orang Jawa. Makanya orang Jawa itu eloknya, walaupun banyak kedatangan unsur-unsur dari luar Jawa, tapi orang Jawa itu mampu menunjukkan ini loh Jawa, ini loh khas Jawa. Sama kita bisa mengidentifikasi suatu misal contohnya tadi wayang, ya, ini loh wayang asli Jawa. Dulu kita mulai kakawin, oke, kita mau kakawin. Nah setelah ada kakawin ada apa? Ada namanya hidup kan? Nah hidup, ketika menjadi hidup itu asli Jawa, hidup itu yang tidak terpengaruh oleh kakawin, itu Jawa. Kemudian menjadi bangun coba, itu menjadi asli Jawa. Sama halnya dengan bahasa, kata saya dari bahasa, dari bahasa Jawa kuno kemudian menjadi bahasa Kawi, baca kafia, bahasa yang digunakan khusus oleh sang Rakawi dalam menulis sastra kakawin. Nah, bahasa Kawi itu menjadi bahasa khas miliknya orang Jawa. Ciri khas, ini milik saya gitu loh. Secara halus seperti itu. Ini adalah suatu kehebatan para pujangga-pujangga dulu seperti itu. Bagaimana merangkai, meramu sehingga menjadi suatu ciri khas Jawa itu sendiri. Nah,
Mengenai tadi ya, ini saya mendapatkan bocoran gitu ya, berkaitan dengan istilah tadi dari Jawa kuno mengenai prayoga sandi, yaitu ya, dari Samyak Janana, itu adalah artinya sabda atau sabda pengetahuan suci. Sabda pengetahuan suci asalnya itu dari acarya atau seorang guru. Iya, acarya itu guru ya. Ya mungkin kalau dalam konsep tasawuf, kalau dalam sufisme ya, atau sufisme itu kan sama halnya ada namanya guru tarekat ya. Mursyid itu loh ya. Di Jawa kuno ada namanya adalah Samyak Janana itu. Namanya sabda suci yang asalnya dari asalnya seorang guru. Makanya seorang guru itu sangat penting, mempunyai peran vital guru itu dalam hal untuk mencapai kesampurnaan itu sendiri, supaya dengan adanya guru itu sebagai pembimbing sehingga tidak sasar susun, tidak salah jalan. Ya, ini kalau di dalam Islam, makanya kalau dalam buku saya itu berusaha untuk mengkorelasikan antara gimana sih letak titik persamaan antara zaman Jawa kuno, kemudian sampai ke Islam itu titiknya di mana? Ternyata titiknya di sini ini. Ada kesamaan konsep sebenarnya antara yang konsep-konsep di Hindu dan konsep-konsep pada Jawa kuno dengan yang ada di Islam. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali yang dilakukan oleh orang mengatakan adalah Wali Songo. Nama Wali Songo itu pertama kali disebut itu dalam kitab Alisana. Jumlahnya itu tidak hanya 9 sebenarnya. Kemudian tadi yang namanya prayoga sandi itu adalah sarana atau media untuk pemusatan pemikiran menuju kamanunggalan dengan betara atau dewa tertinggi. Apa sarana atau media itu berarti lebih ke tempat ya, Pak. Alatnya berarti ya, ada medianya. Itu namanya prayoga sandi. Kalau dalam konsep apa ya? Ya mungkin tasbih atau parfum atau pakaian itu ya. Tasbih kalau gede juga tak duduk-duduk. Menyan, japaron. Itu ada sarananya. Itu namanya adalah prayoga sandi. Supaya istilahnya kita extend ya, bisa sampai kepada Tuhan kita gitu. Biar kita itu fokus gitu loh ya. Fokus kepada ya Tuhan kita gitu. Kemudian ada namanya kamuksan tadi, itu mencapai apa? Kemanunggalan, manunggal. Kemudian sebenarnya ada beberapa konsep kamuksan itu yang salah kaprah mungkin ya. Kamuksan itu ya hilang gitu kan ya. Kalau udah hilang berarti jadi jenglot gitu. Ini mungkin perlu diingat lagi mengenai kamuksan itu sendiri. Ya sama halnya ketika orang sudah manunggal dengan Tuhan itu, apakah kita bilang kan tidak sudah mencapai martabat 7 kalau pakai di Ponorogo ketika menyepi di Gua Selarong gitu kan ya, dia kan sudah mencapai martabat 7 tasawufnya itu, sudah tingkat yang tertinggi. Bahkan dalam ceritanya kalau saya membaca sebuah buku itu, dia ditemui oleh Sultan Agung, orang awam sudah menang kalau Subondo. Dia sudah dikasih langsit lah ya. Tapi ya dia harus tetap menegakkan kebenaran itu. Walaupun kalah, ya, itu adalah sudah takdirnya. Di Ponorogo seperti itu. Di Ponorogo kan gelar namanya, gelar dari Madiun sebenarnya. Karena dia itu mempelajari naskah-naskah kuno, kemudian terinspirasi oleh itu. Dan bahkan di Ponorogo itu orang yang sangat hebat luar biasa sekali dalam hal membaca. Ya sampai dia itu bisa memberi gelar contoh ahli bahasa itu kan dia karena membaca Quran dari Turki Ottoman ya. Salah. Itu contoh-contoh kehebatan dari Al-Quran. Kemudian ada namanya Prajna tadi ya. Prajna itu ya namanya.
Soalnya mohon maaf, ini kan Jawa kuno, saya itu dinamakan kecerdasan spiritual, ya. Kecerdasan spiritual yang tercapai sebagai manusia yang unggul dan utama setelah sifat-sifat kebodohannya itu dilebur oleh pengetahuan suci. Jadi mendapatkan suatu pengetahuan ketuhanan. Kalau kita itu sudah manunggal, kalau dalam konsep Islam itu kan berarti sudah mencapai tingkat tertinggi makomnya, sudah mencapai makom apa namanya, ma'rifatullah ya. Nah, ittihad udah sunnah itu loh ya. Itu kan ya tajalli taholi dan sunnah itu loh. Kita akan mendapatkan suatu pengetahuan tentang ketuhanan, ajaran suci. Jiwa kita tercerahkan, tidak lagi tidak lagi terpengaruh terbayar oleh duniawi. Nah, itu merupakan suatu ajaran suci yang ada di Jawa yang sampai hari ini masih kita imani menjadi suatu hal yang kita miliki, ajaran-ajaran semacam itu ya. Dan itu kemudian dinamakan ngelmu ya, ilmu kasampurnan itu tadi kalau dalam bahasa Jawa. Ngelmu dan ilmunya berbeda kalau dalam konsep filsafat. Jelas kalau dalam Beda Tama yang namanya ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, kesikasnya dosa. Itu jelas konsep Jawa loh itu. Yang ada di dalam serat Beda Tama yang ditulis oleh Basalah Mangkunegara keempat. Jadi antara Mangkunegara 4 dengan Ranggawarsita itu adalah surat, ibaratnya adalah bagaikan koin yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Mangkunegara 4 itu ahli dalam filsafat Jawa, kalau Ranggawarsita itu ahli dalam bidang olah sastranya, keindahan gaya bahasanya. Makanya sulit dibedakan. Ini punya Ranggawarsita atau kemudian Mangkunegara 4. Ini saling melengkapi dan sezaman. Itu sudah sudah yang dipisahkan antara Mangkunegara 4 dengan hubungannya dengan Ranggawarsita. Nah, sini diposisikan, disimbolkan gitu, melalui tokoh Bima dengan lakonnya, ya itu kan bungkus gitu kan ya. Itu kan suatu hal yang tidak dapat dijangkau nalar, bayangkan. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan sampai 16 tahun. Ini kan kalau dalam ilmu kedokteran nggak mungkin kan gitu loh. Manusia itu bisa hidup dalam keadaan bungkus. Tapi kan kenyataannya kan seperti itu dalam ceritanya. Ini adalah suatu simbol yang ingin disampaikan seorang sastrawan, seorang pujangga. Jadi seorang sastrawan, seorang pujangga itu ingin menyampaikan tidak hanya gagasan dan idenya, tapi juga perasaannya dan sebagainya. Bahwa di dalam diri Bima, ya kemudian dikorelasinya dengan falsafah proses, itu adalah suatu usaha lahir dan batin, ya secara spiritual maupun secara secara spiritual itu harus kuat batinnya, dan secara lahirnya itu kita harus mampu bekerja keras dan berusaha sehingga kita tuh menjadi manusia yang dalam konsep Islam seperti manusia yang paripurna, kurang lebih seperti itu mengenai Bima. Nah ini lagi untuk menggunakan pendekatan simbolik ya berkaitan dengan wayang Bima. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, singkat saja. Terima kasih.